Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Lukas bab 11 ayat 47 sampai 54. Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian, kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Sakaria yang telah dibunuh di antara mesbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-terus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman sekalian yang terkasih, penginjil yang telah kita dengarkan tadi masih juga merupakan kelanjutan dari bacaan Injil kemarin. Jadi intinya adalah Yesus yang mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tentu di sini kecaman Yesus terhadap kedua golongan ini, ya, seperti yang kita sudah jelaskan kemarin, posisi mereka sebagai orang Farisi dan sebagai ahli Taurat mempunyai posisi penting dalam kehidupan keagamaan, ya, dan mungkin juga dalam mempengaruhi dinamika sosial. Artinya pengaruh mereka tidak hanya internal keagamaan, tetapi juga bisa tarik keluar kepada situasi sosial. Tetapi keberadaan mereka itu tidak menunjukkan bahwa mereka itu sebagai pemegang otoritas yang memberi pengaruh yang cukup positif bagi para pendengar atau pengikut mereka, tetapi malah menjebak para pengikut dan para pendengar mereka dengan berbagai soal, ya. Dengan berbagai soal dalam arti mereka berusaha untuk mengotak-atik, menambah atau mengurangi hukum yang sudah diwariskan kepada mereka maupun kitab Taurat yang menjadi pengetahuan atau pegangan orang bagi ahli-ahli Taurat itu. Jadi mereka mengubahnya sedemikian rupa dengan menambah atau mungkin mengurangi, lalu kemudian mengajarkan itu kepada masyarakat, kepada para pendengar, pengikut mereka. Nah, tentu dalam hal ini pengaruhnya baik dari sisi sosial, sisi keagamaan maupun sisi sosial. Jadi teman-teman, saudara-saudaraku yang terkasih, tentu hal itu, ya, kalau dilihat membuat orang itu semakin menderita, membuat orang itu semakin berada dalam posisi terjepit, dan bahkan relasi sosial semakin retak, semakin menjauh. Orang-orang atau penyakit kusta, mereka menderita penyakit kusta, dianggap sebagai kutukan. Nah, mereka akan dijauhkan. Tentu itu melawan kodrat mereka sebagai manusia, memposisikan manusia, sesama manusia itu pada titik tertentu. Nah, disitulah sekiranya satu hal yang mereka pahami sebagai sesuatu yang kemudian menjadi kebiasaan. Lalu kemudian orang-orang para pekerja
pemungut cukai selalu dianggap sebagai orang berdosa, atau orang-orang Samaria selalu dianggap sebagai orang yang bukan orang beriman, ya, atau melihat orang lain itu dalam kacamata mereka, kacamata subjektif mereka, berdasarkan apa yang mereka buat tadi, mereka otak-atik tadi, ya. Dan yang lebih parahnya bahwa diri mereka sendiri tampil, ya, tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan, tidak sesuai dengan apa yang mereka ucapkan, tetapi sebenarnya hanyalah sebuah pencitraan menunjukkan layar depan, tetapi layar belakang penuh dengan rencana-rencana, rancangan-rancangan jahat. Singkat kata bahwa mereka menampilkan diri dalam kemunafikan. Nah, bagi Tuhan Yesus, mereka itu adalah keturunan-keturunan orang-orang dari zaman dulu yang membunuh nabi, yang berusaha mewartakan kebenaran. Mereka yang berusaha untuk menghalang-halangi orang-orang yang diutus Allah untuk mewartakan kebenaran. Dalam posisi ini, bahkan mereka membunuh, menganiaya para nabi itu. Tetapi mereka kemudian semacam seolah-olah bahwa mereka itu tidak bersalah dengan hal-hal seperti itu. Nah, sehingga bagi Tuhan, ya, posisi kedua golongan ini memang posisi yang sangat-sangat riskan untuk dikategorikan sebagai golongan yang melakukan tindakan kejahatan atas nama agama, ya, atau atas nama kehidupan religius, ya, atau atas nama sesuatu yang ilahi, ya. Hingga dalam posisi itu, ya, Yesus sungguh-sungguh mengkritik mereka habis-habisan karena tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah dengan posisi mereka seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, tentu hal itu ketika Yesus mengkritik mereka, mengecam mereka, timbullah rasa benci orang-orang ini tadi kepada Yesus. Dikatakan tadi pada akhir bahwa setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-terus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Berdasarkan supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkan. Artinya di sini, ketika mereka dikritik oleh Yesus, mereka membenci Yesus, berusaha untuk mencari kesalahannya. Jadi kesalahannya itu yang diucapkan maupun tindakannya itu nanti menjadi dasar bagi mereka untuk menyalahkan Yesus. Nah, ya, seperti itulah sekiranya perjalanannya. Dan tentunya bahwa mereka tidak bekerja sendiri. Ada golongan-golongan lain yang sejenis mereka yang membenci dengan Yesus. Ya, semuanya itu menjadi sebuah fenomen sosial yang terungkap karena tidak sesuai atau karena tidak suka dengan kebenaran yang diwartakan oleh Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, fenomena seperti itu tentu juga ada dalam kehidupan sosial kita. Atau mungkin diri kita seperti itu. Tapi ingat, kita sebagai orang yang telah dibaptis, Tuhan sendiri sudah memblok akan tindakan seperti itu, atau mengkritik, mengecam tindakan seperti itu. Tuhan menghendaki kita sebagai para pengikutnya sekarang mengambil posisinya dia. Apa yang sudah diwartakannya, apa yang sudah disampaikannya, itulah yang sekiranya diikuti, dijalankan oleh para pengikutnya, kita sebagai orang yang telah dibaptis. Tentu dalam hal ini adalah kebenaran. Dan kebenaran itu lahir dari pemahaman kita tentang apa yang diajarkan oleh Yesus sendiri, ya, baik melalui kitab suci yang diwartakan oleh gereja, renungan-renungan para uskup, para imam, lalu kemudian bruder, suster, maupun para pendeta, tokoh-tokoh agama yang memang mengantar kita kepada kebenaran, supaya kita memperoleh kebenaran dan bertindak atas nama kebenaran. Jadi disitulah kita sebagai orang yang telah dibaptis ini berjalan, ya, atau bertindak dalam jalur yang sudah ditetapkan oleh Yesus, bukan pada jalur yang dikritik oleh Yesus atau yang dikecam oleh Yesus. Sebab bagi Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia, sabda yang menjadi manusia, itu tindakan-tindakan tadi itu bukan merupakan tindakan yang dikehendaki Allah. Kita sebagai orang pengikut Yesus
yang telah dibaptis mengambil jalan yang sudah disediakan oleh Tuhan bagi kita. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita.